Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini momennya sisi memang bukan momen biasa ya, momen lebaran ya. Kami dari tim Puskesmas Nomor 1, tim Prolanis Puskesmas Nomor 1 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya untuk segala kerempongan yang ditimbulkan oleh tim kami. Iya, dan ini semua untuk kita bersama supaya Prolanis masih bisa tetap berlanjut sampai nanti ya. Jadi mohon maaf atas segala kesalahan dan juga semoga peserta Prolanis ini bisa tetap selalu sehat ya. Sakit tapi sehat, sehat tapi sakit. Jadi sebenarnya ya, karena sakitnya sakit kronis bukan sakit yang berbahaya ya. Yang penting dikendalikan. Nah sekarang untuk materi bulan April kita bahas mengenai April ya. Kita bahas mengenai kondisi khusus hipertensi dan diabetes. Jadi ada kondisi-kondisi khusus di mana jenengan diarani diabetes kepiye, diarani hipertensi kepiye, pastinya sudah tahu ya. Yang kita review lagi, hipertensi itu apa? Tekanan darah melebihi normal. Kalau diabetes apa? Gula darah melebihi normal. Nah, awal dari gejala ini sebelum diarani hipertensi dan diabetes dibilang adalah hipertensi saja atau hiperglikemia saja. Jadi kondisi khususnya adalah menikah. Hipertensi, ya. Hipertensi itu ada hipertensi biasa. Nah, wong Jawa ngarani hipertensi ringan, ya. Ada hipertensi sedang, ada hipertensi parah. Itu kalau bahasa awam. Nah, sementara kita yang nanti kita bahas adalah hipertensi emergensi. Emergensi itu darurat ya. Jadi piye caranya kudu enggal mandap. Dan yang kita bahas lagi adalah hiperglikemi. Tentu saja hiperglikemi yang tidak terkendali ya. Jadi ada kondisi jenengan karena jenengan ini posisinya punya penyakit kronis yang namanya hipertensi dan diabetes. Ada yang tensinya kadang sudah minum obat kok nggak terkontrol. Ada yang sudah minum obat, ada kok tiba-tiba lemes. Nah, berarti kita harus bahas juga apa yang namanya hipotensi dan hipoglikemi ya. Jadi untuk hipotensi nanti kita bahas dulu dari hipernya karena sakit ini hiper. Tahu ya artinya hiper ya? Hiper ini kakean ya, overload ya, surplus nih kakean banget ya. Jadi hipernya jenengan itu yang klub diabetes. Terjadi jenengan bisa sakit seperti ini karena hiperglikemi. Hiperglikeminya terus-terusan. Ya, yang terjadi pada jenengan hiperglikemi sekali ketika pas lebaran habis makan banyak, hiperglikemi sesaat nanti kembali normal pola makannya, nilai gulanya normal, itu belum diarani diabetes, namanya baru hiperglikemia. Tapi ketika naik sudah pola makan normal kok jek dhuwur, wis nonton panganan kok jek dhuwur, itu namanya sudah diabetes. Sementara hipertensi itu juga sama, kondisi tertentu nggak bisa tidur, tensi jenengan naik tiba-tiba, loh aku baru tahu 1 second loh bu, kok ini jenengan tensi ini salah bu untuk menensi. Ada begitu ya pasien ya. Nah, nggak salah, ya itu memang ukuran jenengan sekarang ya. Tapi ya itu tadi ada yang hipertensinya sesaat itu ya pas stres banget, pas resiko turun, pas lagi ada masalah tinggi. Tapi sesuk normal. Sesuknya normal. Lu berarti berpisah kayak tok atau berpindah kayak tok, itu namanya masih gejalanya saja. Kalau sudah diarani hipertensi tenang sampai menjadi pasien PRB berarti sudah melekat ya. Nemplok gitu. Nemploknya itu melepasnya rada angel, hanya bisa dikendalikan. Nah, yang terjadi pada hipertensi emergensi nanti kita bahas satu persatu bahwa hipertensi emergensi itu ada resiko di mana di situ tiba-tiba bisa terjadi kerusakan organ ya. Sebentar. Nah, di sini kita bahas yang namanya hipertensi emergensi. Kondisi darurat ketika tekanan darah naik tiba-tiba tapi disertai kerusakan organ.
Organ yang paling sering terimbas dari hipertensi apa? Mata, otak, jantung, ginjal. 4 ini ya. Organ yang paling sering terdampak pertama kali oleh hipertensi adalah mata, otak, jantung, dan ginjal. Jadi ini kita ingat-ingat ceritanya sampai dadak melu prolanis, setiap bulan dadak ngombe obat. Kemudian yang namanya hipotensi, kondisi tekanan darah yang lebih rendah. Lebih rendahnya berapa nanti kita bahas. Ada juga hiperglikemi, yaitu di atas normal, dan itu sudah terjadi pada pasien diabetes, dengan sudah mengalami, tapi sudah banyak yang terkendali ya. Kemudian hipoglikemi di mana gula darahnya benar-benar drop, mudun tapi kemudunen, jadi mudunnya kebablasan ya. Nah, kita bahas dari tensi dulu. Ada hipertensi, ada hipotensi. Dengan maki angka nih. Nah, hipertensi misalnya 100 liter, waduh. Terus yang dhuwur apa ngisor, Bu? Yang ini. Oh, ada. Nggih. Ana sing ngomong dhuwur, ana sing ngomong andhap. Ya. 100 liter per 90. Sing dhuwur sing pundi? Sing 100 liter muncul mboten? Muncul. Sing 90 muncul mboten? Muncul. Jadi loro-lorone muncul. Maka di sini diarani hipertensi. Sekarang kita lihat yang hipotensi. Yang hipotensi angkanya 80 50. 80 itu normal lah ya? Normal. Normal lah. Saya urung sepakat ternyata. Kalau gelingan Bu rasanya ya. 50 juga gelingan. Ya, gejala paling sering dari tensi rendah itu gelingan, ya. Nah, saat ini kita bahas hipotensi. Batasnya segitu Bu. Nek tensinya sampai sore 90 per selidak, bisa lemes jantungnya. Ya, karena jantungnya itu tugasnya kan memompa. Pompa ini dina banyaknya pompa air gitu aja ya, pompa air diureke sumure asap. Enak sih metu lah. Gitu ya, pompa. Nah, pompa kita sekoket jero wetenge ibu ya. Ini jantung ini sudah bekerja. Ketika wajah belum terbentuk sempurna, ketika tangan belum jarinya 5, jantung itu sudah terbentuk pertama kali di trimester pertama kehamilan. Sudah bekerja keras buat kita. Jadi kemarin lo itu mbak murah dewi. Karena sejak hamil ya, sejak ibu hamil. Nah, batasnya segini, 90 per 60. Jika terjadi tensi di bawah 90 per 60, maka risikonya segala keluhan yang marahi. Istilahnya kalau kita bilang kurang makan, kurang minum kan paling sering menyebabkan tensi rendah ya. Itu jadi lemes. Ya. Cenderungnya gejala yang dirasakan dari hipotensi adalah pusing dan lemes. Yang parah sampai pingsan. Sudah sempat dengar ya, anak sekolah upacara tiba-tiba lemas, ambruk. Sering nggak? Ini yang Jogo pitulasan upacara makanya tumbang satu-satu gitu ya. Belum sarapan Bu di rumah, belum sarapan, belum makan dari ibu orang masak. Ternyata begitu ya. Jadi paling sering gejalanya itu. Ya bahayanya kalau sampai tidak sadar. Yang paling bahaya kalau sampai tidak sadar. Jadi pada umumnya tensi rendah itu nggak ada gejala kalau masih ringan. Anggap saja batasnya 90 per swidak, jenengan nambah madap nih 85 kadang nenek ya sekarang sakit nggak ada rasanya Bu, gimana tahu saya drop gitu ya, karena kadang-kadang tidak ada gejala. Tapi pada beberapa orang yang biasa skalanya 120 mengalami di bawah 90 langsung pusing, lemas, bisa pingsan. Jadi yang dibahas normalnya dulu, sing dhuwur tensi atas ini namanya sistolik ya. Batasnya 90 sampai 120 gitu aja, normal. Berarti nek dijinin tensi yang dhuwur 90 normal. 100 normal, 110 normal, 120 normal, 130 agak-agak ya. Jadi kalau lampu bangsu ini sudah
segitu. Atas 90 sampai 120. Sementara yang bawah 60, jadi nggak boleh di bawahnya, sampai 80, 60, 70, 80, 90, wes nenggol, gitu ya. Jadi harus tahu. Kadang-kadang bu, orang pulang tensi terus ki, kayak ngedrop ini. Nek wedi ngedrop, ya ditensi berdino. Bulan mau dibuka ya bu ya. Ya, ditensi tiap hari. Sekarang alat tensi itu sudah terjangkau ya. Zaman saya kuliah dulu alat tensi itu minimal 400.000. Kalau sekarang sing 1.000 enek, 90.000 enek, sing metik enek, sing pompa yo ono. Jadi boleh dengan timbang mau jajan tuku bakso pin 10 sing untuk alat tensi anyar. Ya sudah dapat alat tensi baru, bisa jangan beli online shop sambuh bu. Aku nek wedi ngedrop tiap hari di tensi bu. Aku saya ini rajin kok tensi berdino. Tak gaya rapote gitu ya. Bikin ternyata kalau ini tensinya masih di atas 90 nggak ngedrop itu namanya. Kalau yang bawah tidak di bawah 60 ya tidak ngedrop. Nah, kalau ngedrop gimana? Nanti ada jawabannya ya. Nah, sementara gejala hipotensi paling sering ini mudah pusing ya, biasanya klien rasanya kurang on gitu ya, kurang bergairah. Mual muntah itu kalau sudah turunnya tekanan ya. Kemudian lemas pasti ya, istilahnya ya lemas. Orang harusnya kita terisi oleh cairan yang cukup, rata-rata penyebab hipotensi kan kurang cairan ya, jadi rasanya lemas. Terus gandeng lemas memberi pacar nyawa belerang ya. Bahkan kalau suruh konsentrasi nggak bisa, naik motor kok miring ngaman terus ya. Kalau miring ngaman terus aja ya, ini lebaran kan musimnya musim mudik ya, OTW ya, ayo kita OTW ngono to. Mudik sini lho, kan tengah jalan kok lho ada cewek ngaman ya, kayak pinggir wae, kita jajan opo sih ya. Karena harus mengisi cairan biasanya, karena mudik itu kan panas ya hawa nggih. Bahkan kadang ada yang sampai pucat, pingsan, linglung. Sadurunge pingsan biasanya wis bingung sih. Ditakoni mboten nyambung ya. Iya Dek, apa Dek rasanya Dek lemes kok Dek wis nyambung. Wis ngono iki. Gitu ya. Atau bahkan ada yang sampai kebingungan. Dan ada yang sampai kalau sudah sampai begini sudah bahaya ya. Atau yang sudah pingsannya pingsan lama ya bahaya. Harus segera dilayoki. Jadi harus segera dilarikan ke dokter jika sudah ada penurunan kesadaran. Sebelum penurunan kesadaran, orang itu tidak tiba-tiba pingsan, enggak. Pasti sudah ada gejala deg-degan sih. Ya, deg-degan apa ya, deg-degan dirasani wong saja ya. Deg-degan dulu biasanya, berdebar-debar karena jantung sudah merasa, oh ini suplai darah buat saya sudah kurang. Berarti saya harus bekerja lebih cepat supaya seluruh organ, seluruh badan jenengan kebagian oksigen dan makanan dengan cukup, maka berdebar dulu. Baru kemudian terjadi keringat dingin. Ya kok bisa keringat dingin? Karena pembuluh darah langsung menyempit. Kan isinya sedikit. Ya, cenderungnya kalau pada hipotensi itu isi darah itu sedikit di dalam pembuluh darah. Dia terus menyempit. Kalau udah menyempit, itu langsung suhunya turun. Jadi keringat dingin yang terjadi, ada yang sering keringat dingin? Ada? Boleh apa Ibu? Aduh. Nanti dicek tensinya ya Bu ya. Kalau sering keringat dingin bahkan sampai menggeh-menggeh, itu tanda bahwa ini jantung sudah kekurangan suplai darah ya. Nah, yang dilarikan yang sudah seperti ini, wis deg-degan, keringat dingin, sesak nafas, bahkan sampai nggak sadar, itu harus dibawa ke IGD, ojo dokter, ojo bidan, ojo mantri, IGD ya. Saya tekankan sekali lagi bawanya ke IGD. Digoyang-goyang Bu dokter, Bu bidan, Pak mantri lagi sibuk, Pak mantri lagi sibuk ngurus manuk. Bu dokter lagi sibuk masak anaknya ya, ngenteni dasaran diselak lemas ya. Jadi larinya ke unit gawat darurat, instalasi gawat darurat. Kenapa kok ke situ?
Ya, harus cepet ngoyak ngisi pembuluh darahnya yang drop tadi. Istilah Bandung kempes loh Bu. Nah, pembuluh darahnya kempes harus diisi. Di situ diisi dengan cairan. Makanya wong nek drop itu tombolnya juga di infus rata-rata. Yaitu pada kondisi drop yang biasa ya, hipotensi yang normal. Karena ada hipotensi yang tidak normal juga, dan itu udah urusannya dokter, bukan urusan jenengan. Yang penting kalau ada orang yang merasa adalah jajan obat tensi dewi, ada ya, beli di apotek. Nah, aku tensiku ini biasanya cocoknya iki, terus tuku dewi di apotek, tuku kuih terus, ya tuku kuih terus pas kontrol kok dua lah, besok ganti ah, tampang tanggone. Aku ngambil ini loh, cocok, melu-melu kalau tanggone, padahal udah barang ya, melu tanggone, oh kayak cocok, aku tak melu ya. Ikut pakai resep tetangga atau bahkan mungkin obat perubahan tetangga nih diminum, tiba-tiba deg-degan, keringat dingin, lemas, gak sadar, layaknya langsung IGD. Ojo mampir bu dokter, ojo mampir pak dokter, ojo mampir bu bidan, ojo mampir pak mantri, langsung ke IGD. IGD itu kan tugasnya sudah dibagi shiftnya. Mereka sekali shift itu 2-3 orang, itu kalau yang klinik kecil. Kalau yang rumah sakit itu bisa sampai 5-6 orang. Jadi mereka harus gantian, wayah turumu mambeni, saiki wayahmu tangi, sesuk wayahmu turu gitu ya. Jadi mereka sudah ada petugas bergantian, maka mereka akan lebih sigap daripada orang yang kondisinya lagi leha-leha tiba-tiba, aduh piye toh, tombone tidak ditulungi toh. Ya, karena kadang alatnya juga nggak lengkap, padahal butuh alat-alat yang steril. Kalau kondisi darurat cenderung dipakai yang tidak steril, ujung-ujungnya malah infeksi. Jadi tetap ke mainnya ke IGD gitu ya. Jadi jangan sampai terlambat jika terjadi hipotensi. Kemudian yang kita bahas lagi adalah hipertensi emergensi, kondisi darurat, tensinya tinggi, batasnya ini Bu 180 atasnya. Ada yang di atas 180 tensinya? Jangan ya. Jangan ya. Kalau ada mungkin harus di-upgrade obatnya. Artinya ketemu spesialisnya nggak apa-apa loh ya. Harus melancong yang kuat dikit. Terus Pak, aku mudun Pak, saking 110 doso. Boleh ya. Jangan itu kalau prolanis orang berarti dibondeli. Aku kudu prolanis terus, semuanya jalur rujukan nggak dikira nama nggak gitu. Ya, prolanis itu tujuannya mendekatkan akses. Jenengan sing biasa nih golek obat dadak ngantri saka esok tekan sore ning rumah sakit, tinggal ke balai desa. Kalau ternyata yang dekat tidak mencukupi, kurang mandi oleh posisi apa-apa. Bukan nek wis apik nek mudah meneh. Gitu ya, prolanis lagi gitu ya. Jadi atasnya lebih dari 180, bawahnya lebih dari 120. Salah satu, bukan harus dua-duanya. Saya misalnya 180 per 90, piye? Orang saya kembali suara dari 120 gitu ya. Nanti kerusakan organ akan lebih parah gitu ya. Jadi 180 atasnya. Jadi nek 160 janjinya memang sudah tidak layak romanis sebenarnya ya. Ini sesuai aturan aja. Tapi kan nggak ada. Wah, orang atas saya lagi pakai kok. Ora sampai sama sekali kadang-kadang ya. Gitu ya. Kemudian yang bawah jangan sampai melebihi 120. Kesirah rasanya benar-benar Bu, 160. Cepat arep jedot jari ini pasienku sendiri ngomong. Sore dia atasnya nggak tinggi, ada pasien di rumah tuh atasnya itu cuma 170, bawahnya itu 100 sirah rasanya jedot, ya pun nanti jedot Mbak Agung, rasanya orang genah, pun bosan genah Bu rasanya. Jadi sampai 125. Memang hipertensi itu kan macam-macam, ada yang bakatnya sing dhuwur degel terus, ada yang bakatnya iso degel terus. Nenek sing bakal loro-loro nih ya, itu beda-beda tiap orang. Intinya memang obat itu tidak bisa rembulan ya. Nek aku cocok, gue pasti cocok banget. Allah percaya dong, kayak aku gitu ya. Obat itu bener-bener binding itu misalnya di bundol ya bundol saja. Ojo dibul gani, gitu. Nanti lah adiknya kan aku adikku mesti mirip sama gue gitu ya. Jangan ya, bundol adiknya. Sama lah kalau kita dapat angpau lebaran zaman kecil.
sendiri. Jangan pula dibagi sama adik gitu ya. Jadi obat itu sangat personal, sangat individual, tidak untuk gotong royong gitu ya. Kemudian hipertensi emergensi ini kadang-kadang nggak ada gejalanya, tapi seperti biasa gejala hipertensi kan mesti ya paling sering ya sakit kepala. Sakit kepala itu terjadi ketika jenengan orang biasanya, misalnya biasanya setelannya 100 lidah tiba-tiba 200, mestinya sih merasakan sakit kepala. Tapi ada yang bilang, loh saya nggak sakit kepala, padahal 200. Berarti dek wingi ini wis alon-alon juga sampai adaptasi, istilahnya harus menyesuaikan wis kulino gandeng kulino ngerti-ngerti 200 nenek rasanya sakit kepala gitu ya. Kemudian yang rodok bahaya yang nyeri dada. Kalau sudah ada hipertensi plus nyeri dada, wis kayaknya spesialis jantung saja. Kalau nyeri dadanya menghilang masih bisa ya nunggu besok naik poliklinik. Tapi kalau nyeri dadanya kok sakit banget, nyeri dadanya tuh nggak kayak dicocok ya. Kalau nyeri dada jantung itu rasanya kayak ampak, kayak tertimpa ya, makanya kan spesialis jantung ya Pak gitu ya. Jadi rasanya itu kayak tertimpa benda berat, kayak apa nih orang Jawa, ketindian ya, kayak tindian yang seperti itu. Nyeri dada terutama kiri, apalagi menjalar ke lengan kiri dan leher kiri atau perut kiri, dan nggak usah ditunda, IGD langsung kalau sudah nyerinya seperti itu, bahkan sampai keringat dingin, jangan ditunda. Kenapa? Hanya butuh waktu 3 jam sampai jantung itu bisa bertahan. Telat setelah 3 jam resiko nih orang iso sama kalau sampai nyeri dada. Nah, nyeri dada ini biasanya kalau parah ada disertai juga dengan sesak napas dan bahkan muntah. Lagi ini obat muntah loh Bu, kayak gitu ya berarti masalahnya emang ini gitu ya. Atau bahkan misalnya ada yang bengkak-bengkak. Biasanya yang bengkak itu area mana paling sering? Kaki, mesti sudah pernah merasakan gitu ya. Kalau sampai kaki, oh belum, oke ya kakinya ada bengkak, terutama punggung kaki, sikil ini nggak kok meduk-meduk ya gitu. Nah itu kalau udah bengkak artinya jantungnya mulai melemah ya. Atau bahkan mati rasa. Kan ada ya orang hipertensi nggak loro gula tapi kok sikilnya rasanya kayak kesemutan terus ya gitu. Itu artinya ada tanda-tanda kerusakan organ. Maka memang harus spesialis, bukan jatah puskesmas atau prolamis dulu. Nanti kalau terkendali bisa kembali ke prolamis. Jadi nggak perlu menunda. Kemudian hipertensi yang paling bahaya kalau sampai ke ensefalopati. Ensefal itu otak, pati itu gangguan gitu. Jadi sampai fungsi otaknya itu terganggu, tidak ngomong wis boten nyambung, kemudian kebingungan, bahayanya kalau sampai kejang gitu ya. Jadi kalau 180 per 120 ketika misalnya jangan ketemu saya tak rujuk, maksudnya bukan berarti jangan dibenci dia, aku suka haru, aku dokter suka haru, aku enggak. Tapi kita mau menyelamatkan dalam kondisi ini, Anda harus ketemu yang lebih ahli gitu ya. Kalau sudah di atas 180 per 120 terus tiba-tiba gini, loh Bu dokter mau tensiku semuanya aku dikapak-kapak ya gitu kan. Kadang ada ya gitu ya, dulu loh aku tapi ini aku udah dikapak-kapak. Ingatkan saya kalau saya sampai lupa, jadi menurut saya nek nyuntin orangnya gitu ya. Kalau tiba-tiba tensinya di atas 180, bawahnya di atas 120, ya kok menambah ya Bu dokter, selamat gitu. Tidak apa tanya aja, duh ini tinggi banget loh, apa enggak apa-apa, saya obatnya ini aja. Tanyalah ya. Saling mengingatkan, namanya manusia itu ada khilafnya ya. Makanya nek lebaran ada maaf-maafan ya. Jadi kalau sampai dengan tinggi kok dengan masalah di sini, mungkin rata-rata lebih atas kemauan pasien sendiri. Bu saya nggak ada yang ngerti, Bu anakku besok ini balik gitu ya. Jadi rata-rata menolaknya itu karena memang keinginan pasien sendiri.
sendiri. Tapi kalau dari kita sisi medis, pengennya ketemu ahlinya, ya ketemu ahlinya yang sampai balik ke sini, itu ya. Jadi beberapa kondisi memang kalau sudah sampai penurunan kesadaran harus dipantau ketat di rumah sakit. Jadi ada loh orang yang secara kondisi umum wes apik tapi kok ada beneran sebenarnya ICU ya. Banyak suara nut ngerti suara stres gitu ya. Nah itu untuk pemantauan. Karena kalau banding kayak itu harus ditensi perawat 15 menit sekali kan perawatnya juga KO ya. Makanya dipasanglah monitor. Mesinnya monitor kan suaranya ngeri nek di orang nut ya. Ngerti banter dulu oke gitu ya. Jadi itu fungsinya untuk menggantikan monitoring. Karena kalau sudah melebihi ada yang beres saking monitornya itu langsung mengasih alarm gitu. Nah itu fungsinya kadang-kadang nggak bisa digantikan oleh manusia karena manusia itu tetap ada teledornya ya, karena manusia ya seperti itulah, seperti kita. Jadi bukan berarti tenaga kesehatan itu luar biasa, enggak, sama seperti manusia yang lain, makanya memang dibantu dengan alat monitor gitu ya. Kemudian kita bahas mengenai diabetesnya, karena di sini pesertanya diabetes ya. Bahayanya kalau tidak terkontrol bisa hiper. Nah hiper kan bulan-bulan ya, ketika dengan diambil darahnya ternyata nilainya 300, wah pakaian nih ya. Tapi kalau hipo jangan dibahas ya, hipoglikemi. Hipo itu kurang apa? Glik itu gula, kemi itu darah. Gula darahnya terlalu kurang, ya. Tapi batasnya 70, ya 70 saja. Misalnya jenengan cek lab, bijiku 86, misalnya gitu. Masih aman enggak? Masih. Tapi ketika nilai jenengan 86 kok jenengan merasakan lemes, matur aja dibatin, ya. Kadang belum mungkin orang kalau rapor kan gitu ya. Tapi aku mumet kok bu, ya matur aja, matur ya. Karena walaupun ini belum di bawah normal, dibilang kalau di bawah 70 itu resikonya ya sama seperti hipotensi tadi. Tiba-tiba gemeter, keringat dingin, linglung, dijak ngomong boten nyambung, bisa-bisa pingsan ya, seperti itu. Jadi hipoglikemi ini sering pada penderita diabetes yang biasanya obat diabetesnya kudu makan sih lah. Ada yang belum makan pas, tapi oleh adoh-adoh saking mami ya mbak. Nek bar ngombe obat gula, sing cilik niko, mangane jebule lali. Nah, gitu ya. Jadi obatnya itu tujuannya untuk nyegat saat dulunya jenengan dahar. Ketika Anda makan kan bijinya munggah, gulanya munggah alon-alon, dan itu dicegah dhisik kan pakai obatnya yang sebelum makan, ya. Nah, letnya itu jangan jauh-jauh. Kemarin sudah dijelaskan ya sama dokter anu, yang bulan kemarin dijelasin nggak? Jaraknya berapa menit? Oh belum, nggak ada edukasi yang di Jakarta. Jaraknya nggak boleh jauh dari makan, bisa 5, 10, 15 menit. Habis itu kudu siap makan. Kalau Anda terjadi drop begini, ternyata riwayatnya pasti ditanya, Bu, punya riwayat sakit gula? Bu, apa habis minum obat gula? Rata-rata minum obat gulanya tidak diikuti dengan makan tadi. Akhirnya menjadi drop. Nah kan namanya obat gula tujuannya menurunkan gula darah. Dan diturunkan, gue persiapan munggah kan mau ya. Saat dulunya munggah mudun sih. Dan ketika munggah orang betul gitu ya, fungsinya obat gula begitu. Nah ada beberapa orang lupa tadi. Jebule ngerti-ngerti enak kabar, wah itu kayak rombongan orang. Dan ada yang mana? Ada tiba-tiba lemes pingsan. Kadang-kadang seperti itu. Paling sering pada penggunaan obat gula. Bisa yang tablet, bisa yang suntik. Di sini ada yang suntik? Tidak ada ya. Di sini diabetesnya yang biasa, bukan yang parah-parah. Berarti orang nanti untuk yang suntik ya. Atau justru kegiatannya terlalu berat. Karena udah makan loh Bu, tapi saya tadi baru kuih panen, sedina utuh. Ngerti-ngerti keringat dingin, gitu ya. Ternyata aktivitasnya berlebihan. Di situ bisa terjadi hipoglikemi. Gula darahnya kan udah naik, samu sekok. Terus aktivitasnya berlebihan, kan butuh gula yang lebih
banyak untuk energi. Ketika yang dikuras lebih banyak daripada sambung jenengan, jadi situ terjadi drop gula darahnya ya. Atau minum obat diabetes yang tidak sesuai tunjuk, dikon ping pindho digawe ping telu gitu ya. Dikon dipisah siji esuk siji awal malah digabung. Wah, sisan lah mengko awan gek rasa ngono kan. Istilah sholat dijamak ngono ya. Jangan ya. Karena memang ada beberapa obat yang tidak boleh dikombinasi asal. Orang-orang asal digabung ya. Beberapa obat kalau digabung bisa dropnya langsung cepat ya. Atau memang beberapa diabetes itu apa Bang? Diabetes itu pasien diabetes. Beberapa diabetes memang responnya ada yang berlebihan. Jadi menurut misalnya gini, saya ngasih obat glibenclamid ya Mbak ke Mbak Gina. Mbak Gina memang glibenclamid nggak apa-apa. Tapi tak kasih ke pasien yang lain langsung lemes. Padahal resepku wis separuh nih. Bu, ya mau wis separuh ya lemes keluar nanti rasanya lagi. Pasien perulani, bukan pasien perulani, pasien puskesmas Romo. Nah, kalau glibenclamid mau bisa tengahnya wear mati deh. Padahal Mbak Gina siji Mbak ya. Gimana apa? Ya memang respon tiap orang berbeda. Jadi kadang menunggu makan dosis. Padahal itu sebenarnya dosis lumrah karena kita ngasih gliben itu kalau gulanya itu kurang mudun-mudun sekitar 300 biasanya gitu ya. Jadi kita pertahankan segitu. Kalau ternyata dengan itu sudah terkendali menjadi 100, 200 ya kita lanjut. Jadi beberapa pasien ada yang dapat glimepirid, ada yang dapat metformin, ada yang dapat glimepirid plus metformin, ada yang glibenclamid plus metformin, kombinasinya bervariasi karena kita menyesuaikan respon tiap orang. Jadi nggak kayak bahwa pasien A obatnya kudu A, B, C, D. Nek loro, jadi obatnya itu bukan kayak CSD itu ya. Batuk kayak obat batuk, pilek kayak obat mumet, pilek kayak obat pilek. Lalu 10 obatnya 10. Enggak ya, obatnya itu butuh seni. Seninya itu menggabungkan obat itu tadi supaya tidak berlebihan. Karena gimana pun juga jangan berlebihan. Kalau ada yang berlebihan, misalnya ibu ya, wah aku ya obat tuh ya. Nah ini berarti spesialis ini wes membaca gitu ya. Oh kemarin dikasih satu jenis mungkin kurang berhasil, maka kita kombinasi 2 jenis. Jadi nggak masalah juga kalau itu sudah sepengawasan spesialis. Jika nanti sudah bagus, jenis obat bisa dikurangi, tapi tentu saja sesuai targetnya. Misalnya keluhannya adalah diabetes, hipertensi. Nah, padahal yang terkendali baru gulanya. Berarti obat tensinya buatan bisa dikurangi sih, yang dikurangi obat gulanya. Atau obat gulanya udah bagus, tensinya udah bagus, tapi ternyata punya keluhan jantung. Nah, saya mau oleh dijualnya sih obat jantung itu. Jadi saya ngobati akeh kok orang sudo-sudo, kan biar bagus mene terus. Karena ada kondisi jantung yang harus dijaga supaya tidak tiba-tiba beban jantungnya meningkat dan jantungnya melemah. Gitu ya. Ada obat yang malah diilangi walaupun sudah prolanis 5 tahun gitu misalnya ya. Nah gejalanya apa? Mirip ya, gejala hipotensi, hipoglikemi itu hampir sama. Seperti orang yang kekurangan apa ya, kekurangan apa? Kalau gula ya kekurangan gula, kalau tensi ya kekurangan tensi. Padahal tensi menentukan fungsi jantung. Gejalanya kode ya Bu ya, lemas, pusing, gemeter, keringat dingin, bisa terjadi kejang, bisa penurunan kesadaran. Sama ya, gejalanya kode, ora dibedake. Ini tambahannya ini Bu, nenek sing beda sithik. Apa? Oh, nek hipoglikemi karo hipotensi bedanya ning ngelih. Mesti rasanya ngelih. Ya, kok ngelih? Badan itu kan bagus, diciptakan Allah itu luar biasa. Sudah ngasih sinyal, oh ini awakmu ora bener iki. Iki gulamu turun, berarti kowe kudune gek mangan. Maka sinyal otak ngirim pesan ke lambung, kamu gek ngelih. Maka carilah makanan gitu ya. Jadi kalau hipoglikemi gejalanya yang berbeda dengan hipotensi adalah lapar. Lebih lapar dari biasanya itu. Kemudian penyebabnya macam-macam ya. Paling sering yang paling cepat drop itu yang insulin. Insulin itu yang suntik, itu cepat. Kenapa ya? Insulin yang disuntikkan itu insulinnya hampir sama dengan insulin kita. Yang melebihi dosis itu yang berbahaya. Jadi kadang dari spesialis mintanya 12 unit.
setiap makan cus 12 unit esok, cus 12 unit awan, cus sore gitu ya. Ternyata dia makannya kali ini lebih sedikit dari biasanya karena mungkin lagi nggak seger. Kalau kemarin seger-seger nih anak-anak ngumpul misalnya gitu ya, terus makanannya kali ini lebih sedikit, dosisnya sama, maka bisa terjadi kemungkinan hipoglikemi, bisa ngedrop tadi, atau tadi aktivitasnya berlebihan ya. Kemudian ada kondisi-kondisi di mana hipoglikemi terjadi padahal orang duwe loro gula, yaitu pada beberapa penyakit ini. Tapi ini nggak usah kita bahas karena ini rada rumit nggak jelasin gitu ya. Jadi kalau ada orang yang drop padahal mangannya akeh kok ngedrop, bae wis diperisake, rasa ditafsirke dhewe, rasa didukungke, rasa disepehke gitu ya. Diperiksakan. Ada alat yang namanya di rumah sakit itu penunjuknya macam-macam, bisa CT scan, bisa dilakukan USG macam-macam, maka bisa dilakukan pemeriksaan penunjang di mana itu memang operatornya harus yang sudah pelatihan di situ. Nah, supaya nggak hipoglikemi untuk jenengan yang sudah diabetes, maka jangan lupa, nek tiba-tiba merasa lemesnya seperti yang kita bayangkan tadi ya, tiba-tiba lemas, keringat dingin, aku mau aman, terus ngambil obat tapi aku letih kedoan, atau aku mau ngambil obat tapi aku bersidik. Nah, itu boleh jangan terpaksanya, kita paksanya ya. Karena lemas, ambil permen dulu gampang. Orang beli permen, diobes gula kan dibe mama ya, dibuat air gula berapa banyak? 2 sendok coklatnya segelas ya. Airnya monggo sak gelas, setengah gelas, nek getah nyetek ya setengah gelas. Sementara pertolongan pertama bar kuwi ojo terus sesuk gawe wedang gula neh gitu. Enggak, kalau terjadi kayak gitu, itu kan pertolongan pertama. Ketika dengan lemes terus tiba-tiba udah teges, kayak periksa ya. Aslinya kita mau mobil gula ini mau gak ada di piro ini mau, apakah kebablasan atau boten atau memang masih ngedrop. Jangan-jangan yang saya minum tadi yang sudah minum gula ternyata masih rendah gitu ya. Jadi pentingnya segera dicek gula darahnya gitu ya. Pertolongan pertama jadi kudu sangu permen ya, tapi menggoda ya sangu ini malah yang jiko ya. Tapi kalau tiba-tiba merasa lemas memang pertolongan pertama adalah permen. Jadi yang tahu ya permen itu isinya makanya anak kecil suka ya, rasanya manis ya. Sama ini 2 sendok gula pasir ke dalam 1 gelas air putih. Kalau pengen cepet ya setengah gelas, nek orang cepet-cepet nggak ada mualnya ya udah 1 gelas kan lebih enak, karena kalau nyetak juga nggak bagus juga. Dan ini hanya untuk yang tadi ya, yang punya gejala ini ya. Mana tadi? Kalau nggak ada gejala ini jangan ya. Kalau nggak ada gejala lemas, lapar, keringat dingin jangan ya. Kalau dipaksa ya dan jadi sampai gula darahnya sangat pulau, sesok ada di ruang atas, jadi ini kali sebule ya gitu. Jadi ini untuk pertolongan pertamanya jika jangan merasa lemas tadi ya. Jadi kalau udah minum, bagusnya segera dicek ada gula darahnya supaya tahu mau terpaksa melanggar demi bukan drop ya. Ada loh lemes bu, kayak pulau geger, boleh ikonggo malah ditinggal rumah malah bahaya ya. Segera ya dijamalke air gula. Jadi kalau pertanyaan itu setelah teges, jadi memang teges bosnya teges ya. Misalnya responnya kok lama ya bu, wis ngombe gula kok 10 menit kok cik lemes ya wis kaki nang IGD. Jangan lupa ke IGD, bukan namanya Bu Dokter, Pak Dokter, bukan namanya Pak Mantri, Bu Bidan, bukan ya. Langsung IGD supaya cek gulanya juga cepat. Misalnya masih drop juga diinfus gula, jadi masuk ke pembuluh darahnya juga cepat gitu ya. Kemudian jangan lupa nek wis ngoten tetap karena di IGD bisa saja ketemu dokter ya, konsultasi. Mau saya terpaksa melanggar bu karena tadi lemes ini ngantek keringat dingin loh, masa makanya pingsan kan belum parong ya. Jadi saya terpaksa minum gula dulu gitu ya. Nah, dan kemudian pertolongan daruratnya sama ya. Kemudian kondisi hiperglikemi sudah tahu ya, ini simple seperti dengan pengertian dengan diabetes, batasnya 200, tapi yang bahayanya kalau udah di atas 300, maka rata-rata kalau pasien udah 300 ke atas tetap dirujuk.
Kenapa dirujuk? Ya serasa kebelandangan, istilahnya jungkel ini rasa ngantai jungkel 5 dino, jungkel sedina, orang ngantai sedino ditulungi ya, masa ngantai ditulungi ngantai bablas gitu ya. Jadi kalau udah 300 darah, rujuk aja dulu apa ya. Kenapa? Karena tidak ingin terjadinya komplikasi, kita batas di situ. Jadi bagusnya gula darah itu 70 sampai 100 itu kalau ngepres, tapi bagusnya tetap sesuai hasil prodi yang jenengan ya. Kalau 10 sampai 100 sampai ya. Tuh, kalau di bawah 70 itu bahaya, itu ngedrop. Tapi kalau di atas 300 maka harus periksa. Obatnya kombinasi bisa, tapi nek prolaris kan memang kita hanya bisa mainkan dosis ya, tidak bisa nambahin. Khusus prolaris ya, hanya bisa memainkan dosis tapi tidak bisa nambahin ya. Nah, kondisi yang dicocokin hiperglikemi ini macam-macam ya. Selain sakit jenengan, salah satunya obat yang dijual seharusnya nggak bebas, tapi jenengan misalnya tuku nang apotek iso. Jadi orang bebas tapi jadi bebas. Salah satunya apa? Ada obat yang narik gula naik, yang membuat nafsu makan naik, yang sering disalahgunakan orang untuk menggemukkan badan. Nah, menguruskan badan itu ya. Tapi kalau pembunuhan badan ada obat yang bikin nafsu makan naik, gula darah naik, sering sekali dibeli. Untuk do pegelinu atau gatel-gatel, kata apa bu? Dexa, metil, ya. Obat itu bikin gula darah naik. Jadi tidak boleh sembarang dipakai pada pasien diabetes. Beda dengan orang diabetes, silahkan pakai dalam jangka waktu tertentu, dosis pendek, tidak boleh dosis panjang. Kalau sampai dosis panjang, biasanya badannya tiba-tiba gemuk seperti bulan, makanya namanya moon face. Ini langsung buka, nafasnya menggel-menggel karena terjadi penumpukan cairan. Kayak orang makannya loh, melakukan sidik menggel-menggel karena ada penumpukan cairan di situ. Jadi penggunaan obat tidak boleh sembarangan, gitu nggih. Kemudian ini istilah rodok ngeneh bu dengan bu itu nafas berbau buah. Kapan harus ke dokter? Nafasnya ambune ra kaya biasanya. Kenapa itu? Kok tidak langsung ke dokter? Karena nafasnya kalau bahasa kita medis itu bau keton. Keton itu manis, ya aromanya manis. Jadi enak sih. Mulak berarti dicek dulu ya. Kalau nafasnya dicek masing-masing ya. Kalau aromanya manis, jangan harus segera cek gula segera ya. Gitu. Kalau tiba-tiba kok kayak gitu disertai dengan lemas, linglung dan sebagainya, ini harus ke dokter. Artinya sudah hiperglikemi yang sudah komplikasi. Kalau hiperglikemi dengan sejauh ini terkendali, insya Allah nggak sampai seperti ini. Jadi kesimpulannya yang kita bahas, ada hipotensi, ada hipertensi, ada hipoglikemi, ada hiperglikemi. Yang lebih bahaya yang mana? Kan ada dua-duanya bahaya loh. Tapi yang paling bahaya, nah hipotensi kalau hipertensi, hipertensi lebih bahaya. Hipotensi juga bahaya. Di antara dua bahaya mana yang lebih bahaya? Nek macan karo asu, macan karo asu, waduh bahaya ya bu. Nek pilih di hotel atau gitu ya. Hipotensi lebih bahaya. Kenapa? Ya tadi jantungnya kelipuk bu, apa banyak isinya, bisa berhenti. Hipotensi lebih bahaya. Hipertensi memang bahaya, bisa stroke dan sebagainya. Tapi kan nggak mendadak bu meninggalnya. Angka fatalitasnya itu loh apa sih? Fatal ya bu ya. Fatal nih, nek kebanjur ada iso dibeleke. Beda ya. Kalau hipertensi tiba-tiba stroke, masih bisa ngobrol sesok atau orang iso ngobrol, sih iso ngopeni, sih iso ketemu. Tapi hipotensi sampai kegelandangan, tidak bergerak jantungnya. Kalau jantung tak bergerak, orangnya juga gitu ya. Jadi hipotensi lebih berbahaya ya. Maka penggunaan obat tensi tidak boleh sembarangan. Sesuai aturan pakai. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Bu, aku boleh ini mumpet loh bu. Piye bu? Tanya aja ya. Jadi jangan disimpan. Kemudian hipoglikemi sama hiperglikemi, bahaya mana? Hipo. Kenapa hipoglikemi lebih bahaya? Ya hipertensi. Enggak bu, kan kalau gula tidak mengisi jantung.
loh. Mekanismenya berbeda tapi jawabannya benar. Ya, jawabannya benar, hipoglikemi lebih bahaya. Tapi karena apa? Karena otak itu hanya bisa menggunakan glukosa untuk energinya. Gak bisa pakai energi sering lemak, gak bisa pakai energi dari protein, maunya gula. Jadi ada yang diet tanpa gula, terus rasanya mumet bu otaknya untuk pangan. Ya. Nah, kalau terjadi hipoglikemi, batasnya jangan lupa ya, di bawah 70 dalam waktu 3 menit. Bahaya sekali kalau bawah 70, tapi yang bisa menyebabkan kematian kalau ya benar-benar di bawah itu dong. Kita rasa nyekel angkanya mah ngantai semua enggak ya. Tapi ketika sudah di bawah 70, maka tindakan pertama tadi gampang ya, pakai air gula. Di situ kalau sudah tetes, dicek gula darahnya. Kalau belum tetes, segera bawa ke IGD karena kita butuh cek berapa sih kurangnya ini. Ternyata dicek kok gulanya 20 ini berapa gitu ya. Jadi kita selamatkan otaknya. Hipoglikemi bahayanya adalah otak nggak bisa bekerja tanpa gula. Artinya gula itu musuh, judul, konco tapi orang sohib, teman tapi tak mesra, ya, gitu ya. Jadi sudah tahu ya, hipoglikemi, hipotensi itu lebih berbahaya. Tapi bukan berarti yang hiper tadi dibiarkan merajalela. Jadi tetap kendalikan gula dalam jenengan, tetap kendalikan tensi jenengan. Kalau ada keluhan selama minggu obat, jangan merasakan yang satu lemas, gemeter dan sebagainya, maka kita bisa kurangi jenis obatnya, kombinasi atau bahkan konsultan ke spesialis. Nah kan untuk edukasinya sudah selesai. Kemudian ini langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan gula darah. Sudah puasa semua? Ada yang lupa puasa? Nanti tinggal nonton aja ibu ya. Bu, kalau di kedua ini perguluhan di poso, gitu ya, supaya kita nggak kaget buat nanti anak ranking siji, gitu ya. Saya sama waktu hasilnya, oh ada yang ranking 1 ternyata lupa puasa. Nggak apa-apa, itu sudah dimaklumi ketika lupa puasa. Daripada nggak dicek ya, jadi harus tetap dicek saja. Atau kemudian sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, tim Rolani Serowo 1, saya sebagai perwakilannya dan teman-teman, untuk selanjutnya saya dilanjutkan pemeriksaan.